Assalamualaikum teman-teman. Hari ini udah memasuki bulan Ramadan. Ada yang masih bingung mau jualan apa? Nah, barangkali ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman ya. Jadi di video kali ini aku bikin nastar apel ya teman-teman. Ini tuh rasanya renyah banget, lumer di mulut, dan juga dalamnya itu selai apel asli loh. Ayo, daripada penasaran, langsung aja disimak ya videoku sampai habis. Oke. Bahan dan cara membuat. Jadi yang pertama-tama kita butuhkan adalah 500 gram apel hijau, kemudian 200 gram gula pasir, sedikit lemon ataupun jeruk nipis, kemudian 350 gram terigu protein sedang, 250 gram margarin, 50 gram gula halus atau gula bubuk, 2 kuning telur, kemudian 1 bungkus susu bubuk dan juga 1 bungkus vanili, dan yang terakhir pewarna makanan. Dan di sini aku pakai hijau tua ya teman-teman. Jadi yang pertama kita bikin itu adalah selai apelnya dulu. Pertama-tama kita kupas dulu apel hijaunya. Dan ini teman-teman kalau pengen lebih bagus lagi pakai apel yang lebih berkualitas tinggi ya teman-teman. Karena ini aku dapatnya apel hijau ini, dan ini aku beli murah banget ya teman-teman. 1 kilonya itu cuma 15.000. Dan kalau ini kita pakainya 500 gram berarti setengahnya yaitu cuman 7.500 ya teman-teman. Kupas apel hijau sampai habis ya teman-teman, kemudian parut, dan di sini aku pakai parutan manual ya teman-teman. Kalau misal teman-teman ada yang nanyain bisa pakai blender nggak sih, bisa aja, cuman karena aku ingin hasilnya lebih berserat jadi aku putuskan menggunakan parutan manual ya teman-teman. Dan ini setelah diparut, kemudian kita siapkan wajan ataupun teflon, masukkan apel yang sudah diparut tadi, aduk-aduk terus hingga airnya menyusut ya teman-teman. Nah, setelah airnya agak menyusut, kita masukkan sedikit air lemon ataupun jeruk nipis, aduk-aduk lagi, kemudian masukkan gula, aduk-aduk terus hingga tercampur rata. Kemudian masukkan pewarna makanan, aduk-aduk kembali hingga tercampur ya teman-teman. Nah, setelah teksturnya seperti ini, kita bisa matikan api, kemudian kita angkat dan diamkan hingga suhunya normal ya teman-teman. Kemudian siapkan wadah untuk membuat adonannya. Masukkan 2 kuning telur, masukkan juga gula halus, dan jangan lupa diayak ya teman-teman biar hasilnya lebih bagus. Kemudian aduk hingga tercampur merata. Dan setelah itu kita masukkan margarin ataupun mentega, aduk-aduk lagi.
Nah, ini kurang lebihnya teksturnya seperti ini ya teman-teman, seperti mayones. Kemudian masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit, dan di sini aku bagi menjadi 2 bagian ya teman-teman. Kemudian aduk hingga tercampur. Nah, setelah tercampur, kita masukkan lagi sisa terigu yang tadi. Masukkan juga susu bubuk dan juga vanilya. Kemudian aduk lagi. Dan ini karena udah susah pakai whisknya, jadi aku putuskan pakai tangan ya teman-teman. Uleni hingga tercampur. Dan gue akan bagus kalau adonannya itu pas dibulatkan tidak retak dan permukaannya halus ya teman-teman. Cuman karena di sini harusnya tuh udah aku kasih pewarna tapi aku lupa ya teman-teman. Dan ini baru aku pakein pewarna makanannya. Uleni lagi nggak tercampur lagi ya teman-teman, jangan sampai terlalu kalis. Dan ini hasilnya. Kemudian kita bulat-bulatkan adonan dan isi dengan selai apel yang kita buat tadi ya teman-teman. Untuk ukuran ataupun bentuk bisa disesuaikan jika ingin dijual ya teman-teman. Dan jadinya seperti ini. Ulangi hingga habis ya. Dan ini jadinya teman-teman. Kemudian untuk tangkainya aku memakai cengkeh ya teman-teman, kalaupun tidak ada bisa pakai teh juga, tapi teh ada yang ada batangnya itu loh. Dan ini dia jadinya seperti ini. Setelah itu panaskan oven tangkring dan jangan lupa di bagian atasnya dibuka ya teman-teman, agar hasilnya itu nantinya merata. Kemudian masukin nastar apel yang tadi, tutup dan tunggu 15 menit pertama. Setelah 15 menit angkat dan olesi menggunakan kuning telur yang sudah dikasih pewarna ya teman-teman. Dan ini tuh 1 kuning telur ditambah 1 sendok makan susu kental manis dan juga minyak ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini. Terus kita pindahkan loyang yang bawah ke atas dan sebaliknya agar matang merata ya teman-teman. Dan ini kita masak lagi atau oven lagi selama 30 menit.
Setelah 30 menit kita angkat dan biarkan nastarnya dingin. Dan di sini aku mencoba membuat ada 2 loyang ya teman-teman, yang satu pakai polesan kuning telur dan pewarna makanan, dan yang satu tanpa pewarna ya teman-teman, dan hasilnya ini bisa dilihat sendiri perbedaannya. Kemudian setelah dingin aku masukkan toples, dan di sini aku menggunakan toples yang ukurannya 500 gram ya teman-teman. Kalau misalnya ingin dijual lebih murah lagi, bisa menggunakan toples ukuran 250 gram ya teman-teman. Karena ini aku adanya 500 gram, jadi aku pakainya yang ada aja. Kemudian tata di dalam toples. Dan untuk satu adonan ini bisa menghasilkan 2 toples ya teman-teman. Ini yang terlihat cuma 2 loyang, tapi hasilnya 2,5 loyang ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya, dijamin renyah dan lumer dalam ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Oke, semoga bisa menginspirasi teman-teman. Terima kasih telah menonton videoku. Wassalamualaikum.